Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Andrian Firmanto di channel IM Pro Digital. Di kesempatan kali ini saya ingin share berkaitan dengan laporan magang ya, contoh laporan magang yang mungkin sudah lama juga tidak saya update untuk share di channel ini. Atau ada beberapa video atau berkaitan dengan filenya itu sudah mulai rusak ya. Saya juga sudah mulai mencari filenya, tapi juga tidak ketemu. Makanya dari itu, saya akan update untuk berkaitan contoh-contoh laporan magang yang nantinya teman-teman itu bisa download ya, bisa dijadikan sebuah referensi. Oke, sebelum teman-teman lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini ya, jangan lupa subscribe atau komen jika memang teman-teman ingin contoh atau share berkaitan dengan materi-materi yang berkaitan dengan magang. Oke, kita langsung saja ya. Di kesempatan kali ini, saya ingin share untuk teman-teman itu adalah contoh laporan PKL untuk teman-teman jurusan TKJ ya, di Teknik Komputer Jaringan atau TJKT yang mungkin nama baru ya di kurikulum yang terbaru ini. Jadi ini adalah laporan PKL untuk teman-teman dari SMK 1 Pasuruan yang mereka magang di IM Pro Digital. Jadi ini adalah laporan dari mereka. Jika nanti di sini, mungkin kalau yang nonton sekarang itu teman-teman dari SMKN 1 Pasuruan, teman-teman bisa langsung pergunakan saja ya. Mungkin editnya nanti tidak terlalu banyak. Tetapi kalau untuk teman-teman yang dari SMK lain ataukah memang dari tempat magang lain, teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja untuk laporannya ini ya. Oke, ini sebelum nanti teman-teman download, saya akan coba jelaskan supaya nanti teman-teman juga mudah ketika teman-teman akan melakukan editing atau membuat laporan PKL. Yang pertama seperti biasanya adalah laporan untuk di awal itu adalah covernya. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan untuk logo sekolahnya atau penyusunnya. Jadi teman-teman di sini nanti bisa edit ya, bisa edit untuk nama-namanya. Ini kebetulan di sekolahannya itu adalah laporannya ini untuk satu grup ya. Jadi ada banyak orang atau banyak siswa yang melakukan penyusunan laporan PKL. Tapi di setiap sekolahan itu berbeda-beda. Ada yang per anak satu anak dia mengerjakan satu laporan. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja. Yang pertama tentunya biasanya itu adalah covernya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan juga untuk fontnya, ukurannya. Biasanya dari sekolahan itu memberikan panduan-panduan yang harus disesuaikan untuk para siswa ketika mereka mengerjakan magang. Terus yang berikutnya ada lembar persetujuan. Nah, tentunya lembar persetujuan ini dari dunia industri ya. Jadi memang ini memang dari siswa atau peserta magangnya memang magang di tempat magangnya. Jadi ini sebagai validasi. Terus berikutnya lembar pengesahan dari sekolah ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan juga, mungkin ada ketua konsentrasi keahlian, pembimbing sekolah ataupun di kepala sekolah. Di sini nanti teman-teman tinggal melakukan proses editing saja. Setelah itu ada kata-kata pengantar. Nah, ini adalah contohnya kata pengantar. Nanti teman-teman tinggal nyesuaiin aja ya. Periodenya, terus mungkin sekolahannya, ataupun di tempat magangnya. Lalu, setelah di kata pengantar, berikutnya itu adalah di daftar isi. Ya, ini di daftar isi untuk laporan teman-teman dari SMK Saten Pasuruan yang magang di IM Pro Digital. Jadi tentunya dari sini juga setiap sekolah itu juga berbeda-beda ya. Jadi ada yang beberapa sekolah itu minta untuk ada 4 bab, ada 5 bab, atau 3 bab. Tapi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya. Jadi ini kebetulan ada 4 bab. Nanti yang bab pertama itu berkaitan dengan pendahuluan. Jadi seperti kayak latar belakang, maksud dan apa itu
tujuan praktek PKL, kegunaan PKL, manfaat, tempat praktek PKL, pelaksanaan PKL, dan lain sebagainya itu di bab 1. Biasanya sih untuk di bab 1 pendahuluan itu tidak jauh berbeda ya untuk teman-teman baik dari SMK manapun biasanya ya sama aja latar belakang PKL-nya juga seperti itu, maksud tujuannya juga beda. Terus di bab kedua itu biasanya berkaitan dengan profil instansi. Jadi sejarah singkat instansinya, visi dan misinya, terus logonya dan struktur organisasi ya. Nanti di sini semisal teman-teman nggak magang di IM Pro, berarti teman-teman tinggal menyesuaikan saja untuk profil dunia industrinya. Terus yang berikutnya di bab ketiga itu adalah uraian dan pembahasan. Jadi mulai dari pelaksanaan PKL teman-teman tuh kapan, terus kegiatan selama PKL. Selama PKL itu teman-teman ngapain saja ya. Nanti teman-teman bisa jelaskan di bab ketiga ini. Jadi disesuaikan teman-teman magang di mana, terus teman-teman itu mengerjakan apa, atau teman-teman di sana sebagai profesi apa dan job desk-nya seperti apa. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Sedangkan di bab 4 itu ada penutup, jadi kesimpulan berkait ataupun saran berkaitan dengan di kegiatan magangnya. Terus ada juga nanti daftar pustaka, ada daftar gambar dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan aturan atau standar dari sekolah karena ada beberapa yang mungkin harus dicantumkan daftar gambarnya atau daftar tabelnya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Oke, terus ini ya sebelum saya lanjut juga untuk teman-teman nanti yang akan mendownload video ini mungkin ada passwordnya ya. Jadi teman-teman tinggal tonton video ini dari awal sampai akhir. Nanti akan saya share untuk berkaitan dengan password di Google Drive-nya. Jadi tujuannya sih supaya teman-teman menyimak sehingga tidak hanya langsung mendownload terus teman-teman nggak paham ya. Makanya dari itu supaya teman-teman menyimak mulai dari awal ataupun mulai dari awal sampai akhir, makanya saya berikan untuk password untuk di Google Drive-nya ini. Oke, lanjut lagi untuk berkaitan dengan di bab 1 ya, berkaitan dengan latar belakang. Jadi seperti ini contoh-contohnya. Terus maksud dan tujuan praktek. Nah, biasanya nggak jauh berbeda ya bagi siswa bagaimana, bagi sekolah ataupun dan lain sebagainya. Tujuan prakteknya juga sama bagi siswa, bagi sekolah. Terus yang berikutnya ada kegunaan praktek. Bagi siswa itu apa saja sih ketika teman-teman itu lakukan PKL ya, praktek kerja lapangan atau magang atau prakerin, mungkin juga tidak jauh berbeda namanya, hanya penyebutan saja yang berbeda ya. Terus bagi sekolahnya apa? Ini bagi instansi atau bagi dunia industri. Ya, kegunaannya apa? Terus berikutnya manfaatnya juga tidak jauh berbeda, jadi bagi siswa, bagi sekolah, bagi instansi. Sepertinya kalau untuk yang berkaitan dengan ini tidak jauh berbeda ya antara teman-teman SMK yang satu ataupun dengan yang lainnya ataupun jurusan yang satu dengan jurusan yang lainnya. Kalau di bab 1 berkaitan dengan pendahuluan itu sih biasanya nggak jauh berbeda. Terus tempat praktek kerja lapangannya atau PKL ya, nanti di sini teman-teman tinggal menyesuaikan saja teman-teman itu magangnya di mana. Terus pelaksanaan PKL dan jadwal kerjanya. Ya, teman-teman nanti juga bisa menyesuaikan. Jadi, teman-teman itu melaksanakan magang itu berapa bulan? Ada yang 3 bulan mungkin, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ataupun sampai 1 tahun ya. Itu beda-beda nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Begitupun juga dengan jadwal masuknya. Jadi, teman-teman tinggal disesuaikan saja. Jadi, semisal kalau di IM Pro kebetulan ada yang si pagi, ada yang si siang, jadi mereka bisa menyesuaikan. Terus yang bab kedua itu biasanya berkaitan dengan profil instansi atau profil dunia industrinya. Jadi teman-teman nanti bisa menjelaskan berkaitan dengan secara singkatnya, visi dan misinya instansi atau dunia industri. Terus berikutnya adalah berkaitan dengan struktur organisasi. Ya, teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja ya. Terus di bab ketiga itu ada uraian dan pembahasan. Tentunya ketika magang di dunia industri yang berbeda, tentu bahasanya juga akan berbeda ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ini, bisa diganti-ganti saja. Nah, tetapi minimal
ketika teman-teman melihat video ini, teman-teman itu sudah terbantu ketika melakukan proses pengerjaan laporan. Jadi semisal kalau range-nya 0 sampai 100 ya minimal teman-teman itu sudah 60 sampai 70 ya. Sudah dibantuin, jadi minimal teman-teman tinggal mengurangi kekurangannya, mengerjakan kekurangannya. Jadi bisa mulai dari apa itu proses penulisannya disesuaikan dengan standar dari sekolah ataupun isinya yang beberapa yang memang teman-teman harus ganti. Nah, jadi ini di topik ketiga ya, mulai dari manfaat riset dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan dengan digital marketing. Terus yang keempat ya, bab 4. Bab keempat itu berisi kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran ketika nanti teman-teman magang. Jadi apa sih yang menjadi kesimpulan buat teman-teman? Terus apa itu? Caranya bagaimana? Biasanya nggak jauh berbeda ya. Secara umum praktek kegiatan lapangan penulis di waktu 6 bulan ya memberikan pengalaman, menambah ilmu dan wawasan, mengetahui cara membuat sebuah perencanaan digital dan lain sebagainya. Sarannya bagi siswa ada, terus bagi SMK ataupun bagi instansi ya, bagi instansi dan lain sebagainya. Ini ada beberapa sarannya ya, jadi nanti tinggal disesuaikan saja di teman-teman. Terus jangan lupa diberikan apa itu foto-fotonya, dokumentasi ketika teman-teman melakukan kegiatan magang. Nah, karena teman-teman itu berkaitan dengan akademisi, terus teman-teman itu mencari sumber-sumber dari internet ataupun dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga menyesuaikan sumbernya, makanya ada daftar pustaka dan di sini ada daftar gambarnya. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk share berkaitan dengan laporan PKL ya, jurusan TKJ. Jadi nantinya saya juga akan sering kembali ya, sering lagi untuk ngupload konten-konten yang ada di channel IM Pro Digital ini ya. Mungkin di kesempatan kali ini saya ingin share-nya itu berkaitan dengan laporan TKJ, tetapi nanti kedepannya saya akan isi juga untuk konten-konten dengan jurusan yang lainnya yang teman-teman nanti bisa dijadikan referensi atau teman-teman bisa merekomendasikan untuk teman-teman lainnya yang mungkin sekarang lagi bingung untuk mengerjakan laporan PKL. Saya rasa itu aja ya teman-teman, semoga untuk video kali ini bermanfaat. Sekali lagi teman-teman bisa download untuk filenya langsung di deskripsi ya. Misal nanti kalau ada yang kurang jelas teman-teman tinggal komen saja, nanti saya akan cek dan nanti mungkin saya akan balas untuk komenannya. Oke, sekali lagi itu saja untuk video saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman.